Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya RR Sophia Ratnahariati dalam materi tentang estetika arsitektur yang pada kesempatan kali ini membahas mengenai estetika bentuk sebagai dasar arsitektur dengan kepekaan estetis. Baik, langsung saja saya akan bagikan materi mengenai topik tersebut tadi. Estetika bentuk sebagai dasar arsitektur dan kepekaan estetis. Sebelumnya kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya pengertian dasar dari arsitektur. Jadi arsitektur secara khas, unik, dan publik merupakan atau berkonotasi dengan rancang bangun dua atau tiga dimensi, di mana dia menciptakan dan merekayasa di tataran wadah dan ruang fisik, kemudian membentuk tempat bagi kegiatan privat dan publik dalam rangka penyempurnaan kualitas hidup manusia. Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari lewat makro, yaitu perancangan kota atau perencanaan perkotaan, juga arsitektur landscape, hingga ke level mikro, yaitu desain bangunan, desain perabot, bahkan desain produk. Seperti yang ada pada gambar di samping ini, ada sebuah bangunan yang cukup terkenal, yaitu Westman Art Museum, karya arsitek Frank O. Gehry, yang sangat futuristik, kemudian bentuknya yang kontemporer, yang tidak beraturan, tapi dia menciptakan sebuah bentuk yang estetik ya, dengan material yang glossy, berwarna metal. Ini menyebabkan saat terkena sinar matahari itu memberikan efek kilauan gitu ya. Nah, contoh yang lain adalah Steve Part Robson Architect Firm di daerah River Thames, South Bank, Inggris ya. Di sini bentuknya juga menampilkan bentuk yang unik ya, seperti kalau saya lihat tuh kayak buah nanas gitu. Tapi mungkin arsitek ataupun pengamat yang lain menilainya berbeda gitu dari yang saya lihat. Nah, di sini kita lihat ada simpul-simpul yang dia diselubungi oleh dinding kaca ya, dan menampilkan detail yang terlihat di dalamnya gitu. Dan itu menjadikan bangunan ini menjadi sangat futuristik juga gitu, sangat menarik dan sangat unik gitu. Nah, sehingga pengertian dasar mengenai bentuk estetis dipahami sebagai hasil karya dari pengembangan bentuk primer menjadi bentuk gubahan setelah melalui proses abstraktif dan imajinatif. Pengalaman individu dalam memproses bentuk dan elemen estetis terdiri dari dua pengalaman, yaitu pengalaman visual dengan sadar mempotensialkan indera penglihatannya untuk mencerap berbagai gejala bentuk material, dan pengalaman estetis yang jika ekspresi rasa keindahan itu berlangsung berulang dan spontan. Nah, kemudian apa sebenarnya peranan estetika dalam perancangan arsitektur? Yang pertama adalah estetika itu sendiri merupakan kata sifat yang berasal dari kata estetik. Dia memiliki arti of the appreciation of the beautiful. Ya, jadi filsuf Jerman Alexander Baumgarten ya mengembangkan pandangan Wilhelm Leibniz yang mencoba membedakan antara pengetahuan intelektual atau intellectual knowledge dan pengetahuan indrawi atau sensuous knowledge. Pengetahuan intelektual bersifat tegas dan pasti, sedangkan pengetahuan indrawi bersifat memiliki kekaburan dan ketidakpastian. Arsitektur merupakan kedua jenis pengetahuan ini yang saling menunjukkan dirinya dalam kesatuan yang kreatif. Kemudian peranan estetika yang lain adalah sebagai keindahan. Indah di sini berarti elok, permai, bagus, mahal, dan ajaib. Beauty atau dari kata benda adalah berarti keindahan, yang memiliki arti combination of qualities that give pleasure to the sense, especially in the eye and ear, or to the moral sense or to the intellect. Thomas Aquinas menjabarkan keindahan sebagai sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat, atau it quod visium placet ya. Keindahan dari arsitektur berarti pengalaman estetis di mana seseorang tentang benda yang dicerapnya melalui penglihatan, yaitu berupa bentuk keindahan,
bisa keindahan bentuk, keindahan ruang, bisa keindahan warna dengan kualitas inti yang seringkali digunakan seperti kesatuan atau unity, kemudian keselarasan atau harmoni, kesetangkupan atau simetri, dan keseimbangan atau balance, serta perlawanan atau kontras. Peranan estetika dalam perancangan arsitektur yang ketiga adalah sebagai arsitektur itu sendiri. Di sini Vitruvius Polio yang menulis buku De Architectura menjelaskan bahwa arsitektur itu memiliki 3 dasar utama, yaitu sebagai landasan untuk kenyamanan atau convenience, kemudian landasan untuk kekokohan dan kekuatan atau for solid and lasting strength, dan landasan keindahan atau for beauty. Jika kita lihat contohnya di sini adalah Lyon Saint-Exupéry Airport di Prancis, yang di sini bentuknya sangat unik, kemudian dia seperti bentuk burung dengan pastinya memiliki keindahan ya, unsur keindahan, kemudian karena dia melengkung dan memberikan efek peneduh pada orang yang atau pengguna yang ada di dalamnya, juga berarti yang memberikan efek kenyamanan. Kemudian untuk kekokohan dan kekuatannya, ini merupakan bentuk yang solid, dan pastinya juga nampaknya sangat kokoh, sehingga memberikan keamanan. Kemudian terdapat 3 jenis teori estetika. Yang pertama adalah teori estetik formil, di mana banyak berhubungan dengan seni klasik dan pemikiran-pemikiran klasik. Teori ini menyatakan bahwa keindahan luar bangunan menyangkut persoalan bentuk dan warna, di mana keindahan merupakan hasil formil dari ketinggian, lebar, ukuran, atau dimensi, dan juga warna. Keindahan terdapat dalam bentuk yang disebabkan oleh bentuk serta perasaan yang diakibatkannya. Rasa indah merupakan emosi langsung yang diakibatkan oleh bentuk tanpa memandang konsep lain. Teori ini menuntut konsep ideal yang absolut yang dituju oleh bentuk-bentuk indah yang mengarah pada unsur mistis kadang. Dalam kritik arsitektur, pemikiran demikian berpengaruh terhadap konsep yang mencari rahasia dari keindahan yang terkait dengan arsitektur, dengan matematika dalam hubungan dimensi tinggi, lebar, dan ketebalan serta panjang, dan lain sebagainya. Kemudian menghasilkan keindahan bangunan yang dibentuk oleh segitiga, lingkaran, segi lima, modul, ataupun golden section, dan lain sebagainya. Kemudian teori estetika yang berikutnya adalah teori estetik ekspresionis. Teori ini menyebutkan bahwa keindahan tidak selalu terjelma dari bentuk, tetapi dari maksud dan tujuan ataupun ekspresinya. Keindahan karya seni terutama tergantung pada apa yang diekspresikannya. Bentuk adalah indah selama dapat menunjukkan ekspresinya. Dalam arsitektur, keindahan dihasilkan oleh ekspresi yang paling sempurna antara kekuatan daya tarik dan kekuatan bahan atau material. Seperti contohnya pada sebuah bangunan gereja gotik, ya. Ini adalah sebuah ekspresi yang menjelaskan pemikiran manusia terhadap Tuhan. Bagaimana gaya gotik dianggap adalah gaya Kristen yang terbaik karena menampilkan dasar utama keindahan arsitektur yang juga mengekspresikan fungsi dan kegunaan dari bangunan tersebut sebagai tempat ibadah. Kemudian teori yang ketiga adalah teori estetik psikologis. Menurut teori ini, keindahan mempunyai 3 aspek, yaitu keindahan dalam arsitektur yang merupakan irama yang sederhana dan mudah. Dalam arsitektur, pengamat merasa dirinya mengerjakan apa yang dilakukan bangunan dengan cara sederhana, mudah, dan luas. Artinya keindahan ada dalam penampilan kekuatan suatu bangunan dan dalam garis-garis horizontal yang tenang dan tidak menimbulkan gerak dan kesederhanaan. Keindahan juga merupakan akibat dari emosi yang hanya dapat diperlihatkan oleh prosedur psikoanalitik. Ya. Kemudian keindahan merupakan akibat dari rasa kepuasan si pengamat sendiri terhadap objek yang dilihatnya. Sehingga estetika bentuk sebagai dasar perancangan arsitektur memiliki peran estetik dalam membuat sebuah karya yang memiliki kepekaan dan mengkomposisikan unsur-unsur rupa, kemudian juga menerapkan prinsip estetika dalam elemen perancangan arsitektur. Keindahan dalam arsitektur dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu keindahan bentuk dan keindahan ekspresi. Yang keduanya harus merupakan satu kesatuan. Keindahan bentuk di sini harus didasari
Dengan penerapan-penerapan estetika tertentu dalam desain seperti kesatuan, keseimbangan, tekanan, irama, keselarasan, dan lain-lain, juga kepekaan memilih unsur-unsur rupa seperti bahan, bentuk, tekstur, dan lain-lain yang sesuai dengan tema desain. Kemudian juga harus disesuaikan antara fungsi dan strukturnya. Sedangkan keindahan ekspresi ini dapat ditangkap tergantung pada persepsi masing-masing pengamat. Untuk memperoleh keindahan ekspresi, arsitek diharapkan memiliki kepekaan yang didasari oleh sikap batin dan tujuan yang luhur. Pada akhirnya, keindahan ekspresi ini mampu juga menjadi citra arsitektur yang didukung antara lain oleh karakter bangunan dan gaya arsitektur. Ini kita contohnya di sini adalah Museum Tsunami Aceh. Nah, ini adalah merupakan monumen yang memperingati kejadian tsunami Aceh. Nah, bentuknya ini seperti bentuk kapal, dan orang yang melihatnya sudah mengekspresikan bahwa itu bentuknya seperti bentuk kapal. Di sini ada cerobong asap kapal layar gitu ya, kapal uap. Nah, kemudian bentuk di dindingnya ini adalah ornamen yang khas Aceh, seperti itu. Karakter bangunan dapat merupakan suasana, kesan, ekspresi fungsi, dan juga ekspresi struktur, serta mampu mengekspresikan kegiatan di dalam bangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakter, misalnya berdasarkan ingatan, misalnya bentuk atap kubah, dengan penerapan simbol bulan dan bintang, itu adalah bangunan masjid, atau atap konven dengan simbol salib pada bangunan gereja, menimbulkan reaksi emosional berserah pada Tuhan, jadi memberikan kesan rasa percaya kepada Tuhannya. Contoh yang lain seperti garis horizontal di alam yang berkesan terbuka, tenang, berpengaruh pula jika diterapkan dalam desain seperti penekanan garis horizontal pada tampak kursi malas ataupun tempat tidur. Nah, di sini juga ada bangunan yang sangat unik, yaitu Pimpaudo Center di Paris. Dan ini menampilkan garis-garis yang dia tidak hanya horizontal, tapi juga kayak ada diagonal-diagonalnya gitu. Dan ini bisa menjadikan ekspresi dari strukturnya, kemudian bisa mengekspresikan juga kegiatannya, dan menampilkan kekuatan dari bangunan tersebut. Adapun untuk mendapatkan karakter yang baik dapat dilakukan misal dengan cara memilih kesan umum dari unsur rupa seperti bentuk, warna, tekstur, dan lain-lain. Kemudian gaya sebagai salah satu penentu keindahan ekspresi merupakan cara membangun atau merancang yang secara berbeda dengan yang lain. Gaya juga dapat ditentukan menurut sejarahnya, misalkan gaya Romanik, Bizantium, Gotik, Renaissance, Barok, Internasional, Postmodern, dan lain-lain. Pemakaian bahan bangunan, perbedaan iklim, juga penerapan detail sesuai dengan tema dan pribadi arsitek juga dapat menjadi gaya tersendiri dari suatu bangunan. Keindahan bentuk dan ekspresi yang telah diuraikan di atas didasarkan pada kepekaan dalam memilih dan mengkomposisikan unsur rupa dan prinsip estetika yang mendukung tema. Jadi di sini ada pengalaman individu dalam memproses bentuk dan elemen estetis, yang mana ada pengalaman visual yang dengan sadar memotensialkan indera penglihatan, juga ada pengalaman estetis yang dia mengekspresikan rasa keindahan itu yang berlangsung secara spontan dan berulang. Nah, aspek-aspek perancangan arsitektur ada fungsi, ekspresi, struktur, kesatuan, dan ukuran. Nah, di sini bagaimana hubungan antara kesatuan dengan ukuran, kemudian struktur dengan fungsi, yang saling terkait juga dengan ekspresi, seperti itu. Nah, nilai dan intensi, kemudian berlanjut ke kesatuan, ekspresi, kepentingan, fungsi, dan struktur yang akhirnya menghasilkan sebuah prioritas tersendiri. Unity di sini didominasi oleh ada harmoni, ada vitalitas atau kontras, dan keseimbangan, di mana elemen yang ditampilkan adalah tekstur, warna, nada, arah, kemudian proporsi, kepadatan atau rongga, ya, kemudian bentuk atau shape di sini ya. Lalu nanti akan ada expression, ya. Expression di sini lebih ke arah kultur, pola budaya, kemudian gaya atau style, kemudian mode, fashion, ya, kualitas, tampak, dan panorama. Kemudian ada magnitude, ya, peletakan, posisi, skala, pembandingan, dan waktu. Kemudian ada fungsi, di mana di sini mencakup kegiatan,
atau aktivitas, visual, kemudian penghawaan, sanitasi, audiovisual, kemudian pencahayaan, sirkulasi, infrastruktur, klimatologis, keamanan, keselarasan, kesehatan, dan kelengkapan. Kemudian yang terakhir adalah struktur, di mana ini sangat mendukung dari bentuk ya, sistem struktur, bentuk susunan atau komposi, bentuk massa bangunan, dan sistem membangun dari konstruksi tersebut. Demikian tadi adalah penjelasan mengenai estetika sebagai dasar kepekaan bentuk estetis ya. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.